Saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk perhitungan fundamental period atau periode alami dari struktur baja itu menggunakan persamaan 0,0724 dikalikan dengan total tinggi bangunan dipangkatkan 0,8. Dalam hal ini tinggi bangunan itu dihitung dari dasarnya, berarti ini adalah tingginya sebesar 10,5 meter dari dasar bangunan. Oke, nanti kalau kita udah dapat periodenya, kita baca ke grafik ini, dapat kita spectral acceleration dikalikan dengan total bangunannya ini, WT-nya ini berarti 100 ton total berat bangunannya. Dan dari sini kita tahu informasinya bahwa ini struktur rumah sakit. Ini untuk kita mengetahui kategori keutamaan bangunan itu adalah kategori 4, sehingga IE-nya itu kita gunakan 1,5 nilainya ya. Jadi ini kategori 4 dinaikkan 50% beban gempanya. Dan kita asumsikan ini adalah mampu menggunakan moment connection, sistem pemikul momen khusus ya. Ada koneksi yang cukup bagus antara balok dan kolom sehingga dia bisa memiliki deformasi inelastis sebelum mengalami keruntuhan. Jadi dengan itu kita bisa menghitung ini. Kita pertama-tama kita hitung dulu ke periodenya 0,0724 dikalikan dengan 10,5 meter dipangkatkan 0,8. Kalau ini kita hitung, kita peroleh nilainya sebesar 0,47 sekian, 75 detik. Ya, jadi dengan demikian kalau kita lihat kurva gempanya mungkin sekitar di sini 0,5, tidak terlalu akurat juga tidak apa-apa karena sekarang kita masuk di daerah zona yang konstan ini, ya. Jadi ini kita anggap 0,47 detik. Ya, sehingga kita membaca ke sini SA kita yang kita peroleh ini mungkin kurang lebih 0,08. Kalau untuk lebih akurat kalian bisa ke website Puskim dan bisa membuat mouse-nya scroll ke daerah ini dan bisa langsung ketahuan berapa nilainya untuk lebih akurat. Dalam hal ini kita menganggap nilainya kurang lebih 0,8 G ya satuannya. Jadi itu yang SA-nya. Nah, berapa sih beban gempanya? Adalah beban gempa yang harus kita pertimbangkan untuk struktur ini adalah SA yang kita peroleh tadi dari grafik. Koefisiennya saja ya, dikalikan dengan faktor keutamaan, kalikan berat total bangunan dibagikan faktor reduksi yang kita pergunakan untuk mempertimbangkan kemampuan bangunan itu mengalami deformasi inelastis. Kita perbolehkan dia. Jadi di sini 0,8 ya, dikalikan 1,5 faktor keutamaan untuk rumah sakit. Dalam hal ini total beban untuk 3 lantai ini 100 ton dibagikan 8. Ini nilainya kalau dihitung didapat nilainya sebesar 15 ton. Inilah besar beban gempa yang harus dipertimbangkan untuk bangunan 3 lantai ini dengan total berat 100 ton. 15 ton lah beban gempa yang harus dipertimbangkan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, diskusi selanjutnya adalah ini kita mendapatkan total beban gempa yang harus diaplikasikan ke bangunan ini dalam analisanya. Namun di sini kita belum berdiskusi 15 tahun itu bekerjanya di mana? Apakah dia terbagi secara merata di setiap lantai, ya, ataukah lantai atas lebih tinggi dibandingkan lantai di bawahnya, atau lantai bawah yang lebih tinggi, atau bagaimana pembagian dari 15 tahun ini? Itu yang menjadi diskusi kita selanjutnya adalah bagaimana kita mendistribusikan beban gempa itu per lantainya. Jadi tekniknya adalah seperti begini.
Jadi kalau ini beban gempa yang sudah kita peroleh tadi, kita di tahap sebelumnya adalah V, ya, ini total beban gempa. Setiap lantai itu nanti akan mendapatkan sekian persen persentase dari total beban gempa tersebut. Dalam hal ini ditandain dengan simbol CPX. CPX ini adalah faktor distribusi vertikal dari keseluruhan beban gempa. Jadi kalau misalkan total beban gempa itu 100, keseluruhannya 100%, CPX ini adalah berapa persen untuk persentasenya di tiap lantai. Ya, jadi tiap lantai, misalkan lantai ke X, lantai ke 1 15%, lantai kedua sekian persen. Nah, total penjumlahannya itu tentunya 100%. Nah, bagaimana menghitung CPX itu? CPX itu adalah dihitung menggunakan persamaan yang ini. Ini, ya. Inilah nilai CPX-nya. Itu tergantung dari, kalau kita lihat definisinya, W itu adalah Wx atau Wi di dalam persamaan ini adalah berat struktur pada tingkat ke X atau tingkat ke I, itu sama saja ya. Jadi berat struktur lantai 1. Terus tinggi lantai dasar Hx itu adalah tinggi lantai dari dasar sampai ke tingkat ke X atau ke I. Itu Hx itu. Nah, K ini kadang-kadang pangkatnya bisa 1, bisa juga 2, tergantung dari, di sini disebutkan tergantung dari periodenya. Kalau kita lihat peraturan, jadi untuk K itu apabila periode bangunan itu sebesar 0,5 detik atau kurang, jadi kalau T-nya lebih kecil dari 0,5 detik, itu K-nya itu 1. Dan kalau periode alaminya itu lebih besar dari 2,5 detik, itu K-nya itu 2. Ya, kalau diantaranya kita melakukan interpolasi linear, kalau ada periode antara 0,5 sampai 2,5, itu kira-kira K-nya itu ya, di peraturan disebutkan. Nah, inilah CPX ini adalah faktor pendistribusian bebannya. Jadi coba kita hitungkan di contoh soal yang tadi. Kalau misalkan kita sudah tahu tadi nilainya ini, beban gempa yang contoh soal kita tadi, ya, bila beban gempanya ini 15 ton, itu berapa dia di lantai 1, berapa di lantai 2, dan berapa di lantai 3. Itu yang mau saya diskusikan selanjutnya. Dan saya akan coba memberikan kalian satu hitungan sederhana di Excel untuk bisa membuat detail penghitungannya lebih jelas. Oke, di file Excel ini sudah saya siapkan perhitungan distribusi beban gempa per lantai untuk contoh soal kita yang ini tadi ya. Saya sedikit mengulang, kita sudah dapat periodenya tadi sekitar 0,7. Lalu kita mendapatkan SA-nya dari bacaan grafik ini ya, spektral percepatan ini 0,8 G, dan beratnya 100 ton, totalnya 40, 40, dan 20 di lantai atas. Dan ini faktor keutamaan untuk rumah sakit kelompok 4. Kita dapatkan nilainya 15 ton. Sekarang 15 ton ini adalah distribusinya bagaimana? Berapa di masing-masing di lantai? Jadi yang paling memudahkan untuk mengerjakannya, kita membuat tabel sederhana seperti begini. Ini elevasi lantai ketiga atau atap. Ini elevasi lantai kedua dan elevasi lantai pertama. Jadi ini 1, ya, ini 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita menghitung ketinggian lantai 1 ini dari dasarnya. Dalam hal ini berarti 3,5 meter, ya. Dan lantai 2 ini dari dasar juga ngitungnya. Kalau ini 3,5, 3,5 dan 3,5, berarti ini tingginya adalah 7 meter dari dasar. Dan terakhir itu adalah 10,5 meter dari atasnya. Dan kemudian di sini di rumusan yang kita gunakan itu, sebentar ya.
ini ada HX WX dan HX. Oke, WX kali HX kali pangkat K. Jadi HX-nya tadi sudah, WX-nya ini lantai 3 itu 20 ton, ini 40 ton, 40 ton. Ya, tentunya totalnya akan sama dengan 100 ton yang sudah kita tahu tadi. Dan K kita, dalam hal ini K akan diambil 1 karena periode alaminya yang kita peroleh ini ya, itu lebih kecil dari 0,5 detik sehingga K-nya 1. Jadi artinya distribusi beban gempa itu akan linear, dia semakin ke atas dia semakin besar. Kalau tadinya dia 2 berarti distribusinya itu kuadratik ya, pola pembagiannya. Jadi di sini kita WX ya, masing-masing lantai dikalikan dengan HX-nya, tapi pangkatnya pangkat 1, jadi nggak ada pengaruhnya, jadi hanya WX kali HX saja. Kita kalikan untuk masing-masing lantai, ya, didapat nilainya 280 dan 140 masing-masing lantai 2 dan lantai 1. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya, ya, itu totalnya 630, itulah nilai yang di bawah ini, ya. Penjumlahan W kali H untuk masing-masing lantai. Dan presentasinya adalah W kali X di lantai tersebut dibandingkan dengan total keseluruhannya. Jadi artinya CVX itu untuk lantai 3, persentase beban gempa di lantai 3 dari 15 ton itu adalah WX HX pangkat K sebenarnya di lantai tersebut dibagikan dengan totalnya. Ya, dapat nilainya. Kalau ini dia kenapa 0, ya mungkin presentasinya mungkin bentuk view-nya ini, datanya coba ini juga, ini 280 dibagikan dengan 630. Sebentar, ini kenapa 0? Oh, tadi itu karena dia tidak memunculkan desimalnya. Jadi ini 33% di lantai atas, di lantai 2 44%, di lantai 1 dibagikan ini sekitar 22%. Atau kalau mau tahu presentasinya ini bisa dikalikan 100, berarti 33,3% untuk lantai 3, ini 44 sekian untuk lantai 2, dan di lantai 1 itu 22%. Nah, kalau ini dijumlahkan harusnya totalnya sama dengan 100% ya, yang tadi. Nah, berapa bebannya? Jadi ya tinggal kita kalikan ini aja, 33 ini 33% ya, dikalikan dengan 15 ton. Ya 5 ton lah di lantai 3 beban gempanya. Dengan cara yang sama, 44% dikalikan dengan beban ini 6,67, dan 22% di lantai 1 dikalikan dengan 15 ton. Ini dia 3,3 ton di lantai 1. Jadi kalau ini dijumlahkan tentunya totalnya juga 15 ton. Oke ya. Jadi begitu caranya mendapatkan distribusi beban gempa untuk masing-masing lantai kalau setelah kita mendapatkan total beban gempanya. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi ya. Jadi kita sudah mendapatkannya. Jadi tadi kita mendapatkan beban gempanya itu adalah 15 ton ya. Jadi ini di lantai 1 ini besarnya, lantai 2 dan lantai 1 tadi. Lantai 1 3,3 ton di sini nilainya. 3,3 ton, ini 6,67 dan ini 5 ton nilainya. Seperti itu ya, 5 ton 6,67. Oke. Dan ini kalau bisa dilihat memang karena lantai atas ini lebih ringan dibandingkan lantai di bawahnya, maka beban gempa yang bekerja pada beban lantai tersebut akan lebih sedikit. Sementara lantai 2 dan lantai 1 karena beratnya sama dan lantai 2 lebih tinggi posisinya, dia akan menerima beban gempa yang lebih tinggi. Dan ini tentunya adalah total yang bekerja di lantai tersebut. Jadi kalau dia ada 2 kolom begini, berarti dia akan terbagi 2 di kiri dan di kanannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.